Adik-adik, kita akan bersama-sama mengikuti sekolah minggu online GKY Medan bersama Rosemary. Langsung aja adik-adik, kita sama-sama lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami mau terus memanggil nama-Mu saja. Kami mau membawa hati kami untuk dapat dekat kepadamu, menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Tuhan berkati kami semua dari awal sampai akhir sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua berkat dan perlindungan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami berterima kasih hanya kepada-Mu saja, karena kami mengenal Juru Selamat kami, Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Langsung mau ajak adik-adik kembali memuji Tuhan. Kita akan bersama-sama, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Lagu I Love You Jesus. Kita akan menyanyi bersama-sama. Oke? I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Mendengarkan firman Tuhan supaya kita dapat bersama-sama belajar lebih dekat kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ya, terima kasih banyak Lause Mary sudah memimpin kita di dalam pujian hari ini. Yuk, sekarang kita akan sama-sama ambil waktu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama saat ini dengan sikap duduk yang baik, kita ambil sikap doa, kita sama-sama berdoa ya. Lause Bobby akan pimpin kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur di awal tahun ini kami boleh kembali punya waktu untuk datang beribadah di sekolah minggu. Dan sekarang kami mau mendengar firman-Mu. Pimpin kami, berkati kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan nantinya kami bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekalian, sebelumnya Lause mau mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua ya. Kali ini kita sudah memasuki tahun 2022 ya. Satu tahun yang baru ya, jadi satu awal yang baru ya, kita untuk kembali membangun semangat kita ya. Mungkin tahun lalu bukan tahun yang mudah, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah adik-adik sekalian, di cerita firman Tuhan kita di awal tahun ini, Lause Bobby pengen mengajak kita lebih dulu berpikir nih adik-adik. Di sini di antara adik-adik semua masing-masing punya tidak sih bakat, talenta atau kehebatan masing-masing. Coba Lause pengen mengajak adik-adik memikirkan. Apa sih yang menjadi bakat, talenta atau kehebatan adik-adik masing-masing? Mungkin di sini ada yang punya talenta menyanyi, ada yang punya talenta bermain musik, menggambar, atau mungkin punya kekuatan yang besar, jago berolahraga, ya kuat berlari, stamina-nya banyak, atau mungkin ada yang otaknya cerdas, ya mudah menghafal, atau mungkin jago bermain permainan yang harus mengatur strategi, ya seperti main catur atau lain sebagainya. Ada?
Nah, adik-adik ya, setiap kita manusia masing-masing punya kehebatan. Ya, Tuhan menganugerahkan kita bakat, talenta, ya, kemampuan. Nah, adik-adik, sekarang langsung pengen mengajak kita sama-sama memikirkan nih hari ini. Kira-kira adik-adik tahu nggak sih kenapa? Apa sih alasannya Tuhan memberikan setiap kita talenta itu? Kenapa Tuhan mempercayakan kemampuan itu, bakat itu kepada kita? Kan gak semua orang dapat bakat yang sama kan ya? Kan kita bisa saja jago menyanyi, tapi teman kita ada yang tidak jago menyanyi. Bisa saja kita tubuhnya kuat, jago berolahraga, tapi ada teman kita yang tidak. Kenapa ya Tuhan memilih kita ya untuk mendapatkan bakat itu? Kenapa Tuhan mempercayakan bakat itu kepada kita? Ada yang pernah memikirkannya? Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar nih dari Alkitab, khususnya dari seorang tokoh. Dari seorang tokoh yang namanya Simson. Ya, adik-adik, kita mau sama-sama baca lebih dulu ya Alkitab kita. Adik-adik bisa buka Alkitab masing-masing dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat 4 sampai 31. Ya, bagian pembacaan ayat ini panjang, jadi adik-adik silahkan simak Alkitab masing-masing, juga video akan diputar untuk menolong kita untuk membaca firman Tuhan hari ini. Yuk sama-sama disimak. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin kepada perempuan itu sambil berkata, "Cobalah bujuk dia untuk mengetahui karena apakah kekuatannya demikian besar, dan dengan apakah kami dapat mengalahkan dia dan mengikat dia untuk menundukkannya. Maka kami masing-masing akan memberikan 1.100 uang perak kepadamu." Lalu berkatalah Delila kepada Simson, "Ceritakanlah kiranya kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar? Dan dengan apakah engkau harus diikat untuk ditundukkan?" Jawab Simson kepadanya, "Jika aku diikat dengan 7 tali busur yang baru, yang belum kering, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Lalu raja-raja kota orang Filistin membawa 7 tali busur yang baru yang belum kering kepada perempuan itu. Dan ia mengikat Simson dengan tali-tali itu. Sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu, seperti tali ram yang terbakar putus apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu. Kemudian berkatalah Delila kepada Simson, "Sesungguhnya engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Sekarang ceritakanlah kiranya kepadaku, dengan apa engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Jika aku diikat erat-erat dengan tali baru, yang belum terpakai untuk pekerjaan apapun, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian Delila mengambil tali baru. Diikatnyalah dia dengan tali-tali itu dan berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Di kamarnya ada orang bersiap-siap, tetapi tali-tali itu diputuskannya tanggal dari tangannya, seperti benang saja. Berkatalah Delila kepada Simson, "Sampai sekarang engkau telah mempermain-mainkan dan membohongi aku. Ceritakanlah kepadaku, dengan apakah engkau dapat diikat?" Jawabnya kepadanya, "Kalau engkau menenun 7 rambut jalinku bersama-sama dengan lungsin, lalu mengokohkannya dengan patok, maka aku akan menjadi lemah dan menjadi seperti orang lain manapun juga." Kemudian perempuan itu mengokohkan lagi tenunan itu dengan patok. Lalu berserulah ia kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ketika ia terjaga dari tidurnya,
Disentaknya lepas patok tenuna dan lungsit. Berkatalah perempuan itu kepadanya, Bagaimana mungkin kau berkata, aku cinta kepadamu, padahal hatimu tidak tertuju kepadaku. Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku. Karena apakah kekuatanmu demikian besar? Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur. Sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku. Dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain. ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, Sekali ini lagi, datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya, sambil membawa uang itu. Sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang, dan disuruhnya mencukur ke7 rambut jalinnya. Sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, Orang Filistin menyergap engkau, Simson. maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nah adik-adik, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan kita. Satu kisah yang panjang ya adik-adik, tapi hari ini kita bertemu dengan seorang tokoh yang bernama siapa tadi? Simson. Ya, Simson, dan juga ada seorang wanita yang bernama Delila. Nah adik-adik, siapa sih Simson di cerita tadi? Adik-adik, Simson adalah seorang hakim. Jadi adik-adik, dulu ya bangsa Israel itu di awal-awal setelah mereka sampai di tanah perjanjian ya, mereka itu belum punya pemimpin. Mereka tidak punya raja yang bisa memimpin mereka semua. Nah adik-adik, makanya Tuhan itu menetapkan orang-orang tertentu untuk menjadi hakim atas Israel. Nah adik-adik, Simson ini adalah salah satu hakim yang Tuhan tunjuk untuk menjadi pemimpin di Israel, dan dia telah memimpin selama 20 tahun sampai akhir hidupnya. Nah adik-adik, jadi Simson ini adalah hakim yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah adik-adik, Simson ini adalah seorang yang sangat kuat adik-adik. Ya. Jadi adik-adik, Tuhan memberikan Simson kekuatan sejak dari dalam kandungan. Ya, sejak dia masih bayi, Tuhan sudah memberikan kekuatan itu kepada Simson. Ya, kenapa Tuhan kasih kekuatan itu? Karena tadi adik-adik, Tuhan itu ingin memberikan Israel seorang hakim, seorang pemimpin. Dan Tuhan memilih Simson untuk menjadi pemimpin atas Israel. Oleh sebab itu, Tuhan memberikan Simson kekuatan yang besar. Karena waktu itu Israel sedang dijajah, dan Tuhan tahu bangsa Israel memerlukan sesosok pemimpin yang seperti Simson, yang kuat, yang mampu mengalahkan siapa saja, termasuk orang Filistin yang menyiksa bangsa Israel. Nah adik-adik, dari sini kita pertama bisa lihat nih ya, kenapa sih akhirnya Tuhan memberikan Simson kekuatan? Karena Tuhan punya rencana, Tuhan punya panggilan dalam hidupnya. Nah tapi adik-adik, di cerita tadi kita bukan hanya melihat Simson yang gagah perkasa,
Tetapi adik-adik kita juga tadi melihat Simson yang juga akhirnya kehilangan kekuatannya. Nah adik-adik kira-kira sekarang saya pengen bertanya. Adik-adik tahu gak sih kenapa Simson bisa kehilangan kekuatannya? Nah adik-adik kalau kita lihat dari cerita tadi urut-urutannya kan ya. Pertama-tama Simson jatuh cinta sama Delila. Tapi kemudian Simson ditanya sama Delila. Delila tuh disogok sama orang-orang Filistin ya. Untuk memata-matai, untuk cari tahu apa rahasia kekuatan Simson. Lalu adik-adik apa yang dilakukan Simson? Simson bercerita setelah berkali-kali didesak sama Delila. Ya meskipun awalnya Simson tuh masih berbohong sama Delila. Tapi sampai akhirnya Simson itu mengungkapkan apa yang jadi kekuatannya kepada Delila. Nah adik-adik apa yang salah dari sini? Yang salah adalah adik-adik sedari awal Simson ada di dalam kandungan dan setelah Simson lahir, Tuhan berfirman kepada orang tuanya Simson dan orang tua Simson juga kasih tahu sama Simson. Apa yang dikasih tahu sama Tuhan? Jadi Tuhan berkata seperti ini, bahwa Simson itu akan menjadi pemimpin atas Israel, akan punya kekuatan yang besar, tapi Simson itu tidak boleh dicukur rambutnya. Dan yang harus dilakukan adalah Simson itu juga maupun orang tuanya tidak boleh membocorkan rahasia kekuatan itu. Nah adik-adik, jadi Tuhan kasih syarat, Tuhan kasih peraturan untuk Simson dan orang tuanya taati. Ya, peraturannya apa? Mereka tidak boleh membocorkan rahasia kekuatan Simson. Ya tadi diceritakan apa rahasia kekuatannya Simson? Di rambutnya. Ya, selama dari lahir sampai dewasa Simson tidak pernah dipotong rambutnya. Dan dari situ dia mendapatkan kekuatannya. Dan tapi tadi dicerita tadi apakah Simson tetap taat pada perintah Tuhan? Tidak, betul mbak. Tadi Simson akhirnya membocorkan, padahal Tuhan tidak mau siapapun tahu selain dirinya, orang tuanya dan juga Tuhan. Ya, tidak boleh ada satupun yang tahu ataupun membocorkan rahasia kekuatan itu. Tetapi Simson sendirilah yang melanggar. Tetapi adik-adik lebih dalam lagi. Ya, lebih jauh daripada sekedar dia memotong rambutnya. Kalau kita pikir-pikir adik-adik, Simson menjadi kuat itu bukan semata-mata hanya karena dia punya rambut yang panjang. Coba adik-adik, kalau adik-adik pernah gak sih ketemu sama orang yang rambutnya gak pernah dipotong? Mungkin adik-adik pernah lihat ya, di TV ada orang-orang yang rambutnya super panjang, gak pernah dipotong, mungkin dari kecil. Tapi adik-adik apakah mereka kuat? Enggak ya, mereka gak kuat kayak Simson. Adik-adik, kita mau manjangin rambut seperti apapun, kita tidak akan menjadi manusia yang kuat. Karena akhirnya adik-adik kekuatan itu bukan didapat dari rambutnya saja, tetapi dari Tuhan yang memberikan kekuatan itu. Begitupun juga dengan bakat-bakat kita. Ya, kita nggak dikasih kekuatan super dari rambut seperti Simson. Kita tidak dikasih rambut super dan kekuatan super seperti Simson, tapi seperti yang tadi di awal saya ajak untuk sama-sama kita ingat. Setiap kita Tuhan anugerahkan kehebatan masing-masing. Nah adik-adik, siapa yang memberikan kehebatan itu? Adik-adik, kita memperoleh kehebatan itu bukan tidak sengaja, ya, bukan dari sononya, tetapi itu adalah pemberian Tuhan yang dipercayakan untuk kita. Dan adik-adik, satu hal yang penting sekali loh saya ingin kita lihat dari cerita tadi di ayat 20. Adik-adik, ketika Simson melanggar peraturan Tuhan untuk tidak menceritakan tentang kelemahannya kepada orang lain, adik-adik apa yang terjadi? Simson kehilangan kekuatannya.
Tetapi Simson bukan cuma kehilangan kekuatannya, tetapi juga Allah meninggalkannya. Adik-adik, itulah sebenarnya akhirnya yang membuat Simson kehilangan kekuatannya. Yang membuat Simson kehilangan kekuatannya adalah karena Tuhan meninggalkan dia. Setiap kita adalah manusia yang lemah. Di dalam segala kehebatan kita, kekuatan, kepintaran, kecerdasan kita tetaplah manusia biasa. Dan tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Nah, adik-adik sekalian, hari ini Lause pengen mengajak kita bersama-sama kembali memikirkan pertanyaan di awal tadi. Kenapa sih akhirnya Tuhan memberikan setiap kita bakat, kehebatan, talenta masing-masing? Adik-adik, Tuhan memberikan semua itu adalah untuk menjadi sarana kita untuk melayani Dia. Adik-adik, Tuhan ingin kita bisa memakai bakat kita itu untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar dari Simson bahwa Tuhan itu sesungguhnya ingin kita taat. Tuhan ingin kita setia, memakai segala talenta, kehebatan kita untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kesenangan diri seperti tadi Simson, dia memakai kekuatannya dengan sembarangan. Dia hanya memikirkan apa yang dia suka, apa yang orang lain suka, apa yang kekasihnya suka. Tetapi Simson kemudian melupakan apa yang Tuhan mau. Dia lupa apa yang Tuhan suka, yang Tuhan mau, yang Tuhan suka. Apa yang menjadi rencana Tuhan ketika Tuhan kasih dia kekuatan, dia lupa. Dia lupa bahwa Tuhan hanya ingin Simson menjadi anak yang taat. Nah, adik-adik, begitupun juga setiap kita. Adik-adik, setiap bakat kita biarlah kita terus pakai untuk memuliakan Tuhan. Biarlah bakat yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai dengan hati yang penuh ketaatan kepada Tuhan. Kita memakai bakat kita itu untuk melayani Tuhan, bukan untuk melanggar perintah Tuhan. Seperti misalkan tadi, kita mungkin dikasih kemampuan berolahraga yang hebat, tubuh yang kuat. Maka pakailah itu untuk kita bisa berprestasi, untuk bisa menyehatkan tubuh kita sendiri, untuk bisa menolong sesama. Bukan dipakai untuk menyakiti orang lain, dipakai untuk berantem mentang-mentang badan kita besar dan kuat. Atau misalkan Tuhan memberikan kita mata yang sehat. Nah, adik-adik, biarlah kita pakai mata kita juga untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Untuk membaca Alkitab, untuk belajar di sekolah dengan baik. Bukan dipakai untuk menyontek, atau dipakai untuk nonton film malam-malam sampai begadang-begadang, besoknya ketiduran, gak bangun sekolah minggu. Nah, adik-adik, dan begitu pun juga dengan bakat kemampuan kita yang lain. Tuhan juga punya rencana dalam hidup kita. Tuhan punya aturan untuk kita taati. Nah, biarlah setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa terus taat, sebagaimana yang Tuhan inginkan. Oke, adik-adik, yuk kita sama-sama hari ini belajar dari firman Tuhan. Kita tutup di dalam doa firman Tuhan kita hari ini. Tuhan, terima kasih karena hari ini kami kembali diingatkan dari Simson, seorang pelayan Tuhan yang Engkau pilih, namun Engkau mengizinkan ia menjadi pembelajaran bagi setiap kami, bahwa Engkau ingin setiap kami taat. Tuhan, ajarlah kami untuk menjadi anak-anak yang terus taat kepadamu.
memakai setiap kemampuan yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Memakai setiap apa yang Tuhan berikan untuk kami bisa mewujudkan ketaatan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, berbicara tentang talenta, kemampuan yang Tuhan ingin kita pakai dengan penuh ketaatan, kita akan menyanyikan satu lagu penutup bersama dengan Lause Mary. Kita akan menyanyikan lagu Big or Small. Big or small, soft and hard, semua dicintai. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Because you're so and hard, semua dicintai. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Oke adik-adik sekalian, sekarang waktunya kita untuk sama-sama mengerjakan aktivitas kita hari ini. Adik-adik, paket yang akan kita kerjakan hari ini ada di dalam amplop panjang ini. Tulisannya warna biru muda, ada tulisannya nomor 6. Dibuka hari Minggu tanggal 2 Januari, yaitu hari ini. Yuk kita sama-sama siapkan amplop kita. Nah adik-adik, karena kita sekarang masih ada di suasana tahun baru, Lause pengen mengajak kita untuk membuat satu aktivitas yang bukan cuma mengingatkan kita tentang cerita kita hari ini, ya, tetapi juga bisa menjadi dekorasi kita untuk menghias kamar kita atau mungkin rumah kita di momen tahun baru ini, supaya rumah kita atau kamar kita bisa kelihatan lebih fresh, lebih warna-warni. Memang hiasan apa yang akan kita buat? Yuk kita sama-sama lihat ya isi paket kita hari ini.
Oke adik-adik sekalian, di dalam paket kita jadi ada Yupi. Yupi ini bisa adik-adik makan nanti setelah selesai sekolah minggu ya. Dan di dalam amplop kita juga ada kertas warna-warni. Memang apa yang akan kita buat? Jadi adik-adik hari ini kita akan membuat sebuah hiasan rantai berwarna-warni yang akan mengingatkan kita tentang cerita hari ini tentang Simpson, dan juga bisa menjadi hiasan di rumah kita untuk memeriahkan suasana tahun baru ini. Gimana cara buatnya? Gampang banget. Tapi sebelumnya selain ini adik-adik juga bisa menyiapkan perekat. Adik-adik bisa pakai lem kertas atau solasi atau double tip atau alat perekat apapun, karena ini kertas jadi gampang ditempelnya ya. Oke adik-adik, kalau gitu kita langsung ke cara membuatnya. Gampang sekali. Pertama-tama ambil dulu satu lembar, bebas mau warna apa saja. Lalu mulai dari merah, lalu pakai solasi ya. Lalu kita akan buat si kertasnya itu menjadi seperti cincin seperti ini, lalu kita rekatkan. Kalau pakai lem berarti dikasih lem dulu, baru ditempel jadi melingkar ya. Kita bikin satu dulu. Nah kalau sudah jadi satu seperti ini, maka selanjutnya kita ambil warna selanjutnya. Lalu pilih warna orange deh. Adik-adik masukkan ke dalam cincin ini supaya mengait. Kemudian adik-adik lingkarkan lagi. Kemudian rekatkan lagi. Lalu pakai solasi biar cepat. Nah, jadi seperti ini, jadi menyatu. Begitu selanjutnya, lalu ambil lagi warna kuning, ya. Warnanya lalu bikin berurut sesuai warna pelangi deh, ya. Nah, selanjutnya lalu tempelin lagi, lalu pakai solasi dan tada, jadi seperti ini. Nah adik-adik kita akan bikin super panjang. Kita akan habiskan semua kertas ini menjadi sebuah rantai warna-warni yang panjang. Nah adik-adik, selesai sudah rantai warna-warni kita. Nah adik-adik, rantai ini bisa adik-adik gantung di mana saja ya. Mau jadi hiasan pintu, jendela, meja belajar, ataupun dimanapun adik-adik bisa gantung ya. Semoga dengan rantai warna-warni ini bisa mengingatkan kita tentang firman Tuhan kita hari ini, dan juga bisa menghiasi rumah kita, memberikan semangat baru di tahun yang baru ini. Selamat mengerjakan ya adik-adik. Mendekatlah kepada Tuhan saja. Itulah yang menjadi doa kita di tahun-tahun berikutnya. Memberikan harapan kepada kita hanya kepada Tuhan yang menolong kita, memberikan kita kekuatan dimanapun kita berada. Segala puji dan syukur panjatkan hanya kepada Tuhan. Semoga adik-adik semua Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan tetap taat kepada Tuhan dan setia kepada Tuhan, mengikuti sekolah minggu, dan dimanapun adik-adik berada, tetap setia kepada Tuhan.